anak-anak kelas 2, bertemu kembali kita di pelajaran yang selanjutnya, yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Nah, untuk pelajaran bahasa Indonesia kali ini ya, kalian nanti akan diminta menuliskan ciri-ciri benda padat yang terdapat dalam permainan tradisional. Nah, di sini anak-anak sekalian bisa membuka buku paket 2B halaman 100. Ibu ulangi, silakan anak-anak sekalian membuka buku paket 2B halaman 100. Di sana judulnya Ayo Mendengarkan. Nah, berarti nanti kalian diminta untuk mendengarkan. Nah, jadi ibu akan membacakan ceritanya dan kalian mendengarkannya dengan baik. Ayo ingat kembali wujud benda. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda yang paling sering kita jumpai adalah benda padat. Masih ingatkah kamu ciri-ciri benda padat? Benda padat memiliki ukuran dan bentuk yang tetap. Benda padat tidak mengikuti wadahnya. Sekalipun dipindah ke tempat lain, bentuk benda padat tetap. Contoh benda padat adalah buku. Buku memiliki bentuk yang tetap. Saat buku dimasukkan ke dalam tas, buku tidak berubah bentuk. Begitupun saat buku diletakkan di atas meja, bentuknya juga tidak berubah. Selain buku, ada pensil, meja, dan kursi yang merupakan benda padat. Oke, baik, tadi kalian sudah mendengarkan ibu membaca ya. Nah, sekarang perhatikan gambar permainan tradisional berikut. Nah, anak-anak bisa sambil memperhatikannya di buku paket halaman 100. Di sana ada 3 gambar permainan tradisional. Yang pertama, permainan simban. Yang kedua, permainan congklak. Dan yang ketiga, permainan jingkat. Nah, dari ketiga permainan ini yang dinamakan dengan permainan tradisional. Dulu waktu ibu masih kecil, seperti kalian, ibu sering sekali memainkan permainan ini ya, bersama teman-teman ibu. Nah, sekarang permainan tradisional ini hampir tidak ada lagi anak-anak yang memainkannya ya. Bukan tidak ada ya, ada tapi tidak semua gitu ya. Ada tapi tidak semua anak memainkan permainan tradisional ini gitu ya. Kalau biasanya anak-anak di kota pasti mainannya handphone, games begitu ya. Jadi sangat sedikit sekali anak-anak yang memainkan permainan tradisional ini ya, sama permainannya dengan permainan orang zaman dulu. Nah, anak-anak bisa kalian perhatikan ya, gambar permainan tradisional di sana. Mereka menggunakan apa bendanya? Ayo, buatlah kelompok dengan 4 orang temanmu. Pilihlah satu gambar. Nah, jadi anak-anak, karena saat ini kalian sedang belajar dari rumah, silahkan kalian membentuk kelompok ya, bersama adik, bersama kakak ya. Kemudian di halaman 101, tuliskan benda padat yang digunakan dalam permainan tradisional tersebut. Tuliskan pula aturan dalam permainan tersebut. Gunakan kosakata yang sudah kamu ketahui saat menjelaskan aturan permainannya. Setelah selesai, tunjuklah satu temanmu untuk mewakili kelompokmu. Jelaskan benda-benda yang digunakan beserta aturan bermainnya. Jelaskan di depan kelompok lain. Gunakan bahasa yang mudah dipahami. Lakukan secara bergantian dengan kelompok lain. Nah, jadi anak-anak, ini yang menjadi tugas untuk kalian ya. Jadi dari ketiga permainan tradisional ini, kalian memilih satu saja. Ya, memilih satu saja gambar permainannya. Apa yang mau kalian pilih? Apakah permainan simban, atau permainan congklak, atau permainan jingkat? Nah, kalian pilih satu saja, kemudian kalian tuliskan di buku kalian cara aturan mainnya. Bagaimana cara bermain permainan itu yang kamu pilih ya. Nah, kemudian setelah kamu
menuliskan cara-cara aturan bermainnya, kemudian kamu juga tuliskan benda padat apa yang digunakan di dalam permainan tersebut, yang digunakan di dalam permainan tradisional yang kamu pilih, ya. Jadi kamu tuliskan bagaimana cara bermainnya, kemudian kamu tuliskan juga benda padat apa yang digunakan di dalam permainan tradisional tersebut. Nah, setelah kamu sudah selesai menulisnya, baru kamu bacakan. Nah, bacakan bagaimana cara bermainnya, bagaimana aturannya, benda padat apa yang digunakan, ya. Pada saat kamu membacakannya, buatlah dalam bentuk video. Ya, Ibu ulangi, pada saat kamu membacakannya, ya, buatlah dalam bentuk video, ya. Oke, jadi itu ya untuk tugas bahasa Indonesia hari ini. Nah, bagaimana anak-anak? Sampai di sini sudah mengerti? Oke, baiklah kalau sudah mengerti, ya. Jadi Ibu tutup dulu ya. Nah, itu pelajaran bahasa Indonesia kita untuk hari ini. Ibu tutup dulu sampai di sini ya. Seperti biasa, karena di awal sudah kita awali dengan doa, di akhir juga kita tutup dengan doa. Ya, mari anak-anak sekalian mengambil sikap doa yang baik, melipat tangan, menutup mata dan menundukkan kepala. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang baik, selamat pagi. Kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih kami telah selesai belajar melalui video pembelajaran. Ya Bapa, semoga dari pembelajaran tadi, dari apa yang sudah kami pelajari bersama bisa berguna, bisa bermanfaat, terlebih juga bisa mudah dipahami oleh anak-anak yang saat ini sedang belajar dari rumah. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang pembelajaran kami hari ini. Ya Bapa, terima kasih. Inilah doa kami, nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik, itulah ya anak-anak untuk pelajaran kita hari ini, mulai dari penjas orkes, bahasa Indonesia, dan bahasa Dayak. Semoga bisa mudah dipahami, bisa mudah dimengerti oleh anak-anak sekalian yang saat ini sedang belajar dari rumah. Oke anak-anak, cukup dulu ya sampai di sini pembelajaran kita. Besok kita masuk lagi ke pembelajaran yang selanjutnya. Sampai jumpa.